Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa saudara semua baik-baik saja, roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita juga saling mendoakan supaya saudara pribadi, keluarga kita, sahabat kita, semuanya sehat. Khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Saudara, ketika seseorang jatuh sakit, ada beberapa orang, mungkin saudara atau mungkin juga saya, kita akan bertanya-tanya, kenapa saya bisa sakit? Padahal saya sudah menjaga makanan yang bergizi dengan baik. Saya sudah banyak minum vitamin. Atau juga saudara berkata, saya sudah tidur cukup waktunya. Dan saya sudah berolahraga. Bahkan ada lagi kita beralasan saya selalu cek darah saya. Sebulan sekali rutin dan hasilnya selalu baik. Tetapi kenapa saya jatuh sakit? Bahkan mungkin juga lebih parah sakitnya sebelum saya melakukan makan enak, tidur yang nyenyak. Saudara, ada satu hal yang mungkin kita lupakan, saudara. Satu hal ini penting yang bisa memicu orang bisa jatuh sakit. Yaitu apa? Ketika seseorang tidak menjaga jiwanya. Ketika seseorang mengalami tekanan, stres yang begitu berat. Disitulah akan memicu penyakit-penyakit yang datang, bahkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa stres dan tekanan itu menurunkan imun kita? Saya akan bacakan artikel ini dan saya akan bagikan kepada saudara semua sebagai pengetahuan. Stres akan menurunkan kadar kortisol dalam tubuh. Stres memiliki pengaruh besar pada sistem kekebalan tubuh. Jika seseorang mengalami stres kronis dalam jangka waktu lama, kadar kortisol dalam tubuh akan menurun dan menurunkan produksi prostaglandin baik. Prostaglandin adalah hormon lokal yang berfungsi membawa pesan seluler untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Jika produksi senyawa ini berkurang, secara otomatis sistem imun ikut melemah. Saudara, perlu kita ketahui hal-hal apa saja yang memicu orang menjadi stres. Stres kerap kali dipicu oleh tekanan batin, seperti masalah keluarga, masalah dengan hubungan sosial, mungkin juga masalah dengan hati, patah hati, saudara ya, cinta yang tidak terbalas, bisa stres berlarut-larut, dendam, dan juga bisa juga masalah keuangan, masalah pekerjaan menyebabkan seseorang stres. Selain itu, saudara, stres juga bisa dipicu oleh penyakit yang diderita oleh seseorang. Nah, bila stres ini tidak segera diatasi dan berlangsung lama, saudara, stres dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Stres yang berkepanjangan dapat melemahkan daya tahan tubuh. Jadi meskipun orang sudah makan yang bergizi, minum vitamin, berolahraga cukup, tidur yang baik, cek darah rutin, tapi jika hidupnya dipenuhi dengan tekanan batin yang berlarut-larut, cepat atau lambat mereka akan mengalami satu penderitaan, yaitu penyakit menahun. Saudara, Yesus pernah mengajar dan berbicara tentang akibat fatal dari stres, yaitu stres yang berkepanjangan, stres yang terus-menerus akan berakibat tidak baik pada hidup manusia. Di dalam Matius 6 ayat 27, firman Tuhan berkata demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, setiap orang dewasa termasuk anak-anak bisa mengalami stres. Selain itu, saudara, ketika ada anggota keluarga kita yang stres, keluarga lain, anggota yang lain juga bisa menjadi stres karena penyebab dari orang tersebut. Saudara, jika jiwa atau roh kita sakit dan bermasalah, tentu tidak bisa diselesaikan hanya dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga, tetapi harus dengan cara yang tepat. Jika jiwa kita sakit, penyelesaiannya harus dengan cara yang benar. Pengobatannya harus dengan cara yang benar. Oleh sebab itu, sebelum saudara jiwa kita diserang oleh tekanan dan kekhawatiran yang berat, sehingga menyebabkan penyakit yang serius pada tubuh kita,
Mari kita meningkatkan imun untuk jiwa kita, agar kita tetap kuat, bertahan menghadapi tekanan seberat apapun. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman yang kuat akan menjadi imun dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, iman yang akan menjadi imun kita yaitu percaya penuh pada perkataan Allah. Perkataan Allah, firman Allah itu mengandung perintah dan mengandung janji. Kita percayai ini, saudara, sampai ke jiwa, sampai ke roh kita. Tapi sayang sekali, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat-saat pandemi ini banyak sekali berita-berita palsu, berita-berita yang tidak benar, hoax istilahnya, yang beredar mungkin di ponsel saudara, mungkin di media sosial. Dan lebih menyesalnya lagi, orang-orang percaya lebih mempercayai berita yang tidak benar daripada firman Tuhan. Berita yang tidak benar menjatuhkan iman dan akan melemahkan imun baik jiwa maupun tubuh kita. Oleh sebab itu, satu langkah yang pertama ini, saudara, untuk meningkatkan imun baik tubuh maupun jiwa kita, percaya penuh pada perkataan Allah, pada perintah Allah, pada janji Allah. Iman yang kedua, saudara, untuk meningkatkan imun adalah melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Saudara, melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati artinya tidak bimbang, tidak berbantah-bantah. Kalau firman Tuhan katakan A, lakukan A. Jangan dikurangi dan ditambahi. Salah satu perintah Allah, saudara, untuk kita lakukan yaitu berdoa senantiasa. Saudara, banyak orang Kristen berbantah-bantah dengan perintah ini. Bagaimana mungkin saya berdoa senantiasa? Berdoa untuk satu masalah ini saja tidak selesai. Bagaimana saya harus berdoa terus? Tuhan tidak menjawab doa saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan katakan senantiasa, jangan putus dan setiap waktu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bahwa banyak orang berdoa kepada Allah, tetapi doanya sepertinya tidak pernah terjawab. Kenapa? Yakobus 5 ayat 15 berkata demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Saudara, doa tanpa iman, doa asal-asalan, tidak tekun, doa hanya hafalan, atau berdoa tapi masih percaya dengan dukun, berdoa tapi masih percaya dengan berita hoax, dengan ramalan, doa itu tidak akan terjawab. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, doa yang seperti ini yang masih mengandalkan kekuatan, masih mengandalkan materi, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara, iman kepada Tuhan, yaitu berdoalah kepada satu Allah, yaitu penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, jangan pakai nama Yesus lalu plus dengan dukun, ya, dengan ramalan, atau dengan memakai berita-berita yang tidak benar yang menakutkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Matius 21 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, langkah yang ketiga untuk meningkatkan imun kita adalah menyerahkan sepenuhnya hidup pada kedaulatan Allah. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Saudara, ingat, apapun keadaan kita saat ini, saudara, supaya kita tidak jatuh lemah, iman kita, jiwa kita tidak sakit. Firman Tuhan katakan, serahkan semua kekhawatiranmu, tekanan hidupmu, masalah apapun, hanya kepada Allah. Ceritakan pada Allah. Jangan masalah itu Anda buka di media sosial. Jangan semua masalah itu disebarkan ke media sosial. Tapi Anda lupa ada Allah yang siap, yang memasang telinganya untuk mendengar segala persoalan kita dan serahkan hidup kita padanya. Saudara, karena ia akan memelihara
Kita cerita kepada orang lain, belum tentu mereka mau membantu. Kita cerita kepada media sosial, belum tentu mereka membaca akan membantu. Tapi ketika masalah itu kita serahkan kepada Allah, khawatir itu. Firman Tuhan katakan, maka Ia akan memeliharamu. Iman kepada Allah, itulah saudara, artinya menyerahkan semuanya kepada Dia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman yang sempurna akan terbentuk dari perbuatan-perbuatan iman kita setiap hari, saudara. Yaitu dengan cara apa? Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa senantiasa, beribadah, menyembah, memuji, dan berbuat kasih. Setiap hari ini kita lakukan, maka iman kita makin hari makin menjadi sempurna. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa kebutuhan kita akhir-akhir ini? Di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang menakutkan. Saudara, kebutuhan kita adalah mungkin kita minta Tuhan angkat semua kekhawatiran kita. Ya saudara, kebutuhan kita saat ini mungkin orang banyak punya uang, orang kaya, tapi tidak bisa menyembuhkan tekanan batinnya. Banyak orang punya duit, tapi tidak bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan, angkat kekhawatiranku, angkat tekananku, angkat semua masalahku. Minta dalam doa dengan sungguh-sungguh tanpa bimbang. Iman seperti inilah yang menjadi imun bagi jiwa saudara, sekaligus bagi tubuh kita. 1 Yohanes 5 ayat 4 saudara, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman saudara dan saya, iman yang sempurna. Perbuatan yang dilakukan tiap hari, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, beribadah, berbuat kasih. Iman itulah yang akan menjadi imun bagi jiwamu, sekaligus menyembuhkan penyakitmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.